kita ini kalau tidak berikan arahan secara baik, maka mereka akan keluar daripada rel. Banyak kenakalan-kenakalan yang terjadi. Apa itu seks bebas? Hari ini kita disegarkan oleh pihak kejaksaan untuk memberikan kesadaran bagi kita semua, apa itu guru maupun peserta didik, sehingga kita memahami kesadaran kita melawan. Dan karena itu, Bapak Kejaksaan, sekolah ini dibangun tahun yang sekarang sedang mengikuti ujian nasional. Itu ada 1.438 orang, termasuk jumlah siswa yang cukup besar di Kabupaten Manokwari dan lebih besar di Provinsi. Kalau manakala sebentar lagi di dalam. Terima kasih kepada kepala sekolah dan guru-guru di sini yang bisa mau menerima kami, terutama anak-anak yang sangat berbahagia sekali hari ini kita mau berbagi ilmu. Namun sebelumnya saya mau sampaikan sedikit kaitan dengan jaksa masuk sekolah. Ini baru sekali CMS, ini baru dilaksanakan, baru programnya baru dirumuskan tahun 2015 kemarin. Ini program presiden yang melihat kondisi nasional, kondisi di negara yang kita cinta, negara Indonesia ini, bahwa akhir-akhir ini terjadi banyak masalah. Yang pertama kali, dan ini dilakukan di Manokwari, Indonesia, dan harus dilaksanakan. Dan SMA Negeri 1 Manokwari mendapat penghargaan untuk menyampaikan pertama kali materi ini. Dari materi ini, bagaimana kita membina mental supaya ke depan kita memutuskan rantai itu. Jadi yang dilakukan oleh kalangan muda. Itu intinya yang disebut dengan jaksa masuk sekolah, sekaligus dengan memperkenalkan kejaksaan kepada sekolah-sekolah. Oke? Dapat dimengerti anak-anak? Terima kasih. Begitu Pak Guru. Kita akan mulai dengan materi karena waktu kita 1 jam. Di Papua, di Jayapura, yang berbentukan di Jayapura. Yang kedua, ya, ini namanya Pak Mukti. Kepala Seksi Sosial dan Politik. Ini namanya Victor Manoto. Sama ini sebagai Kepala Seksi Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi Papua. Dia yang mewakili Kejaksaan Tinggi Papua untuk memberikan informasi kepada lapisan masyarakat, termasuk kegiatan seperti ini yang dilakukan di SMA ini. Ini program dia, dan ini kegiatan berada di bawah bidang dia, Pak Victor Manoto. Oke, jelas? Ya. Dan ditambah Bapak Ibu dari pengadilan. Nah, di sini akan dijelaskan bahwa beda kejaksaan dengan pengadilan, apalagi dari polisi. Jadi bedanya bukan cuma seragamnya, tapi bedanya tugas atau kewenangannya. Kita lanjut. Ini pengertian kejaksaan, yaitu kejaksaan adalah lembaga yang melakukan urusan negara, khususnya di dalam hal juga terduga. Jadi selain penuntutan, kami juga punya tugas. Ini ada perbedaan tugas dan wewenang. Kalau polisi mungkin adik-adik sudah banyak tahu apa tugas mereka, selain menangani perkara, mengatur lalu lintas dan hal lainnya. Nah, hal yang kedua di sini yaitu tugas jaksa atau instansi kejaksaan. Di sini menerima berkas perkara dari polisi, mendakwa seseorang di persidangan, menuntut seseorang di pengadilan, melaksanakan putusan hakim. Dan yang ketiga, Kejaksaan Tinggi Papua, karena Papua Barat masih gabung dengan Jaksa Agung dan perlu diketahui. Ini ada Kejaksaan Negeri, kebetulan ini contohnya Kejaksaan Negeri Jayapura. Lokasinya di samping Mall Jayapura. Jadi kalau ini pernah ke Mall Jayapura, mallnya di sebelah sini, sebelah kiri kantor atau sebelah kanan gambar ini, bisa kelihatan. Dan untuk Kejaksaan Negeri dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau ditindak Kajari. Nah, ini yang perlu ada diketahui bersama. Inilah Kejaksaan Negeri Manokwari.
Di sini adik-adik perlu ketahui karena setelah saya lihat kantornya. Nah, kalau ini masih kurang jelas, nanti ada tanya ada ibu-ibu ini. Ibu ini dari Kejaksaan Negeri Manokwari bisa memberikan informasi. Dan sama dengan Kejaksaan Negeri Jayapura, Kejaksaan Negeri Manokwari juga dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau di tingkat Kajari. Jadi kalau tadi Kejaksaan Agung, Jaksa Agung, itu beda sekali. Ini pakaian lengkapnya, ada musnya atau topi, yang laki-laki dan perempuan, ada pangkat-pangkatnya, ada papan nama, tanda jabatan, tanda jaksanya, dan sebagainya. Terus ini mengenai pengenalan logo masih belum bisa membedakan. Nah, ini yang saya sampaikan. Menurunkan atau merubah kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai hilang rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi di kita maupun keluarga, tapi juga masyarakat yang lain terganggu. Di Jayapura banyak sekali anak-anak terlibat dalam penggunaan narkoba, khususnya ganja. Dan banyak sekali anak-anak SMA yang terjebak dalam situasi itu. Kamu lihat di pasar Ampera, itu tiap malam anak-anak di bawah yang tidak diperhatikan baik oleh orang tua, itu mereka menggunakan sangat besar sekali. Dan itu masa depan suram. Jadi kita harus sepakat untuk tidak bisa menggunakan narkoba. Nama saya Destri, mau bertanya, apa perbedaan dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri? Apakah tugasnya itu berbeda atau sama? Terima kasih. Penyerapan, saya ingin bertanya, apakah seorang jaksa yang menggunakan narkoba, dia akan mendapat sanksi apa, dan apakah jaksa-jaksa yang di Papua ini sudah mengikuti tes urin seperti yang di luar-luar untuk tes narkoba begitu? Terima kasih. Nama saya Naufal. Saya ingin bertanya, tadi disebut bahwa tugas jaksa antara lain untuk menerima berkas perkara dari polisi, mendakwa orang, dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, di Kejaksaan Tinggi Papua Jayapura, berkas perkara apa saja yang telah diterima oleh Jaksa Tinggi Papua, dan berapa lama penyelesaian berkas perkara tersebut? Ya, nanti tunggu babak kedua ya, kita jawab 3 dulu. Sangat antusias sekali anak-anak mengikuti apa yang disampaikan oleh bapak-bapak jaksa, dan pertanyaan-pertanyaannya punya kualitas, punya bobotnya yang tinggi, hebat. Mari kita bikin aplaus untuk teman kita bertiga. Yang kedua dari siapa? Niken, ya. Apa seorang jaksa getar dengan pertanyaan ini? Ya, jadi memang setiap jaksa yang ancaman hukuman sepertiga ya. Ya, sepertiga dari ancaman hukuman pokok. Nah, jadi bisa anak-anak juga nanti kalau toh memang di bawah umur, berarti nanti ya rehabilitasi. Tapi di sini kita di Jayapura ini belum ada lembaga khusus atau tempat untuk rehabilitasi. Jadi biasanya dikembalikan kepada orang tua atau kepolisian atau memang lembaga tertentu yang memang diberikan untuk penanganan khusus untuk anak-anak yang menangani atau terkena narkoba itu. Ya, jadi namanya rehabilitasi. Tapi kita belum ada tempat rehabilitasi khusus di Jayapura. Jadi kadang-kadang sayangnya anak-anak juga pagi kita pergi sampai di sana, kembali sidang, kita pulang ke rumah jam 9 sampai jam 10 malam. Karena sangat jauh dari tempat itu dengan pengadilan, lembaga narkoba. Akan tadi pertanyaannya kaitan dengan Komnas HAM ya, Komnas Anak. Ya, kami di Jayapura belum ada, tetap ditangani oleh kami jaksa, polisi dengan mekanisme sesuai dengan undang-undang yang memang berbeda antara anak dengan orang dewasa.
Jadi ada aturan mainnya. Jadi itulah sekali lagi pergaulan yang buruk, karena narkotika ini buruk ini. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, mungkin sebagian dari ini pernah dengar. Jadi sekali lagi, karena narkotika ini hal yang buruk, jadi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Awalnya suka belajar berkelompok, suka bergaul dengan siapa saja, tapi kemudian hari ternyata sudah bikin kelompok sendiri, bergaul sendiri, dan tidak tahu apa aktivitasnya, ya hari-hari sudah boleh perkirakan. Satu, itu kalimat yang pertama. Yang kedua, ada saya ambil singkatan Baraka. Baraka ini kepanjangan dari, mohon perhatian yang di belakang. Kalau adik tidak mengingat yang kalimat pertama, adik pasti harus mengingat yang kalimat kedua ini, karena yang kedua ini mungkin sedikit mengerikan. Cita-cita harapan adik kita akan capai. Padahal saat ini di tempat ini saya bisa ambil contoh alumni, sebutkan itu panjangan. Baraka itu banyak itu, muda itu, tua sengsara. K-nya itu mati masuk neraka. Jadi sekian dan terima kasih. Tadinya tugas di Manokwari, sekarang ke Jayapura. Besok-besok lagi mungkin datang ke Manokwari. Kalianlah kesempatan, raihlah cita-citamu. Bisa ganti bapak dan ibu-ibu dari Kejaksaan Negeri Manokwari. Saya menyampaikan terima kasih. Semoga pengalaman yang kita peroleh hari ini bukan hanya di sini saja, bukan hanya pada hari ini saja, tetapi mudah-mudahan ke depan akan dilanjutkan lagi sehingga generasi cerdas, generasi emas yang akan kita peroleh tahun 2040 nanti itu bisa tercapai. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita. Sekian, terima kasih, selamat belajar, selamat bekerja, Tuhan selalu menyertai kita. Para Bapak Jaksa berempat dari Jayapura, saya menyampaikan selamat jalan kalau sebentar atau besok akan ke Jayapura. Semoga tiba di tempat tugas di sana ketemu dengan keluarga,